Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian. Semoga panjenengan semua selalu sehat dimanapun berada, dilimpahi berkat Tuhan. Saya berdoa demikian untuk para sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada. Hari ini penanggalan liturgi Gereja Katolik menempatkan Hari Raya Bapak Yosef, suami Maria. Kita tahu di dalam kitab suci, dalam Alkitab kita, ada dua nama Yosef atau Yusuf atau Joseph. Dalam Perjanjian Lama, Yusuf adalah salah satu dari 12 anak-anak Yakub, sedangkan yang dimaksudkan dalam hari raya hari ini adalah Bapak Yosef, suami Maria. Memang di antara keduanya ada kemiripan. Dalam hal apa? Dalam hal mimpi. Baik Yusuf dalam Perjanjian Lama yang merupakan keturunan atau anak dari Yakub biasa bermimpi, dan melalui mimpi itu dia menangkap tanda-tanda yang disampaikan oleh Allah. Hal yang sama dialami oleh Bapak Yosef. Ya mungkin kalau nama Yosef atau Yusuf ya, lalu dekat dengan mimpi. Ya, saya tidak tahu apakah yang bernama baptis Yosef dan Yusuf lalu sering mengalami mimpi-mimpi yang menjadi tanda Tuhan menyatakan kehendaknya. Tetapi sekurang-kurangnya entah bernama Yusuf, entah tidak, kita semua diajak untuk memiliki mimpi yang melampaui keinginan-keinginan manusiawi kita, mimpi yang semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, itu ciri khas Bapak Yosef, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Yosef yang adalah salah satu dari anak Yakub, maupun Yosef yang kita rayakan pada hari ini, yang dikenal sebagai suami Maria, dan dengan demikian juga menjadi bapak bagi Yesus yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, mari kita perhatikan sekarang ini Bapak Yosef, suami Maria yang kita rayakan pada hari ini. Bapak Yosef yang kita rayakan pada hari ini, Bapak Yosef, suami Santa Perawan Maria, dan ayah dari Yesus di dunia ini, memiliki keunikan lain. Apa itu? Kalau kita membaca Injil, kita bolak-balik sampai mungkin Injilnya sobek, tidak akan pernah kita temukan Bapak Yosef berbicara, atau sekurang-kurangnya tidak pernah dicatat kalimat-kalimat atau bahkan satu kata pun diucapkan oleh Bapak Yosef yang dimuat di dalam Injil. Apakah berarti Bapak Yosef ini bisu?
Tentu tidak. Saya yakin tidak. Tapi mengapa tidak ada kalimat bahkan kata satupun yang tercantum di dalam Injil kalau kita membaca kisah yang terhubung dengan Bapak Yosef suami Maria, sahabat peradaban kasih yang terkasih. Di balik data bahwa Bapak Yosef tidak tercatat kalimat maupun satu kata pun di dalam Injil, itu mempunyai makna. Apa maknanya? Makna yang utama adalah satu, Bapak Yosef sangat menonjolkan aspek keheningan. Dan persis di dalam keheningan itu, bahkan keheningan yang tanpa kata, tanpa ucapan, tanpa kalimat, di sana ditemukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang ditaati di dalam diam, diam yang suci, diam yang selaras dengan kehendak Allah. Dan persis itulah yang menggambarkan kehidupan Bapak Yosef. Yang kedua, maknanya adalah bahwa Bapak Yosef ini merupakan pribadi yang berserah kepada Allah. Penyerahan itu dihayati dalam ketaatan sempurna. Tidak ada protes. Protes kan biasanya paling mudah itu dalam kata-kata, dalam ucapan, dalam kalimat-kalimat. Bapak Yosef sama sekali tidak. Baik dengan ucapan, kalimat, maupun terutama di dalam tindakan. Bapak Yosef berserah dan taat kepada Allah dengan seluruh kehidupannya. Dan dalam hal ini terhubung dengan tadi yang sudah disebut pada awal renungan ini, terkait dengan mimpi, Bapak Yosef selalu taat atas apa yang dialaminya di dalam mimpi yang menjadi kehendak Allah. Apalagi di dalam Injil dikatakan bahwa mimpi-mimpi yang dialami oleh Bapak Yosef suami Maria itu selalu menghadirkan malaikat. Malaikat yang memberikan nasihat, malaikat yang memberikan petunjuk yang baik agar terwujudlah keselamatan. Misalnya, pertama kali mimpi itu terjadi ketika Bapak Yosef merenungkan, menyadari fakta bahwa Ibu Maria mengandung. Padahal Ibu Maria adalah tunangan Bapak Yosef. Dan Bapak Yosef belum pernah bersama dengan Ibu Maria secara manusiawi, ya, secara fisik. Tetapi dia melihat, dia mengalami bahwa Maria mengandung dan Bapak Yosef tidak tahu siapakah penyebab yang membuat Ibu Maria mengandung, dengan siapa Bapak Yosef tidak tahu. Tetapi Bapak Yosef mengembangkan cara pandang yang positif. Kalau di dalam Injil yang kita baca pada hari ini dikatakan bahwa Bapak Yosef menghormati keberadaan Ibu Maria tersebut. Sehingga Bapak Yosef diam-diam ingin menceraikan tunangannya Ibu Maria. Bapak Yosef taat. Dan ketaatan inilah yang mendatangkan keselamatan. Bapak Yosef menerima Ibu Maria
seutuhnya. Dan dengan demikian sah menurut hukum Yahudi, Bapak Yosef menjadi ayah bagi bayi yang dikandung oleh Ibu Maria, yang tidak lain adalah Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Selain pribadi yang taat, berserah kepada Allah melalui mimpi dan dalam diam, Bapak Yosef juga menjadi contoh pribadi yang selalu mampu membuat diskresio, pertimbangan-pertimbangan di dalam roh setiap mengambil keputusan yang terbaik. Nah, itu sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun berada, beberapa makna yang bisa saya tawarkan sebagai bahan permenungan kita pada hari ini. Semoga berkat teladan Bapak Yosef, kita juga bisa dimampukan menjadi pribadi yang taat, yang setia, yang berserah kepada Allah di dalam keheningan yang suci. Bukan hanya dalam diam yang ditandai dengan pergolakan, pergumulan, kemarahan, dendam, tetapi diam yang suci, diam yang membuat diskresi, yang membuat pembedaan-pembedaan yang baik dan yang jahat untuk mengambil keputusan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Allah. Semoga berkat doa Bapak Yosef, hidup kita diberkati dan kita dimampukan untuk tetap setia di dalam menghayati iman kita kini dan sepanjang masa. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam